Halo semuanya, kembali lagi di acara bagaimana caranya bikin BMW 36 menjadi mobil balap. Dan di episode kali ini kita akan pasang body kit. Yeay. Jadi body kit ini gue beli hampir semuanya second. Yang baru itu cuma satu. Itu di episode pertama gue belinya juga ya. Itu adalah fender belakang yang quarter panel kayak di sini. Jadi sebenarnya gue tadi lagi masang-masang, terus gue baru keinget, oh iya gue lupa bikin video. Jadi sebagian ada yang kepasang. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada panel-panel yang lainnya. Gue akan kasih tahu bagaimana cara proses fittingnya dan pasangnya. Dan yang paling menarik adalah, karena gue menggunakan barang-barang second, ini fender second, kap mesin second, ini second, bumper second, itu doang yang baru. Jadi harganya cukup murah banget. Gue cuman beli semuanya itu sekitar 2,5 juta kalau nggak salah. Jadi buat kalian kalau mau pasang body kit cari dulu deh ke teman-teman, ke komunitas-komunitas, ada nggak sih body kit yang nggak kepake atau segala macam, kalian bayarin aja. Gue sih daripada beli baru ya, nanti ujung-ujungnya hancur juga. Jadi gue mendingan beli second. Oke, nggak usah banyak cincong, langsung kita pasang semuanya, termasuk atapnya yang bolong ini akan kita pasang juga. Alright, stay tune. Sebelum kita kerjain body kit, kemarin pas latihan kan bushing kita jebol nih. Berarti kita harus ganti dulu bushing ini semuanya, di kanan dan juga di kiri. Ada 4 titik seingat gua. Jadi yang pertama itu kita turunin dulu kaki-kakinya biar kerjainnya gampang. Karena ini dikerjainnya di tukang bubut ya kemarin, harus di press. Jadi cara bukanya itu gua memilih untuk gerindain aja dulu pinggiran dari bushingnya. Nanti gua getok biar bisa keluar gampang. Kalau enggak pakai mesin press tuh gua agak susah juga ya, dan harus bawa ini pakai motor kan ribet. Jadi gue potong dulu, terus kalau udah bibirnya kepotong seperti ini, gue getok pakai palu. Jadi langsung keluar nih, kayak gini contohnya. Setelah semua bushingnya keluar, sekarang kita ukur diameternya di dalam, lebarnya seperti apa, panjangnya seperti apa, dan juga ketebalannya. Bibirnya itu kemarin gue kayaknya bikinnya terlalu tipis. Jadi gue harus lebarin lagi biar nanti pada saat flexing itu lebih enak. Dan jangan lupa cek dalamnya. Setelah cek armnya, kita cek juga yang nempel di bagian mobil tuh arm atas dan juga arm bawah, biar measurement kita atau pengukuran kita itu benar, nggak cuma di knuckle-nya doang. Kita harus pastiin semuanya itu hitungannya pas biar tidak oblak seperti kemarin. Sekarang gue bikin bushingnya itu dibagi dua seperti ini, jadi tidak perlu pakai mesin press. Dan ini kita bisa masukin sendiri tanpa harus ke tukang bubut. Jadi gue tinggal pakai palu, ketok-ketok sampai masuk ke dalam. Dan bagian tengahnya itu gue kasih besi seperti ini. Jadi gue masukin juga sampai semuanya rata, lurus. Terus gue getok lagi pakai palu sampai semuanya rapet dan tidak bisa bergerak. Jadi gue bikin hitungannya itu nggak kayak kemarin. Kemarin kan tipis tuh pinggirannya ini. Jadi kalau misalkan kita kena bumpy atau ada pergerakan, itu bisa goyang-goyang seperti ini yang mengakibatkan bushing kita pecah. Nah sekarang ini gue bikin lebih tebal dan lebih kuat pakai bahan yang lebih bagus biar bisa kuat lagi nahan pada saat gue drifting. Sekarang kita pasang lagi semuanya dan nanti kita cek hasilnya akan jadi seperti apa. Ya, ini dia sudah terpasang semuanya. Rem tangan lagi udah pasang, naik kaki udah pasang. Nah ini yang gue bilang tadi adalah bushingnya sekarang lebih tebel. Jadi dia megang keseluruhan dari arm atas, arm bawah dan juga knuckle-nya. Jadi udah nggak ada yang kupingan tipis. Mudah-mudahan ini lebih kuat. Mudah-mudahan konstruksi yang gue bikin itu benar sekarang kali ini karena udah mau balapan. Oke, lanjut lagi kita pasang ban. Kita mulai pemasangan body kitnya. Untuk bagian belakang ini perlu ekstra kesabaran ya, karena pasangnya itu harus benar-benar lurus. Kalau tidak, nanti pada saat kita buka pintu atau tutup pintu itu sering tabrakan yang mengakibatkan pintunya tidak bisa terbuka atau body kita patah. Jadi kita harus benar-benar sabar sampai semuanya lurus dan jangan sampai terburu-buru. Oke, ini pintu BMW yang akan kita pakai. Ini pintu standar, cukup lumayan berat. Mau ganti pakai yang fiber itu harganya relatif mahal ya, kayak di atas jutaan gitu. So gue pengen coba potong semaksimal mungkin di bagian sebelah sininya dan segala macamnya, tulang-tulangan yang berat. Siapa tahu entengnya bisa sama kayak fiber dan pastinya lebih murah. Langsung kita potong aja. Sudah potong sebagian dan ternyata di dalamnya pintu BMW itu ada besi palang seperti ini. Ini mungkin fungsinya buat safety ya, jadi kalau tabrakan samping besinya itu nahan kendaraan yang nabrak itu biar nggak masuk ke dalam. Tapi itu cukup lumayan berat, jadi kita potong
Jadi kulit luar ini kita potong semua, besi falangan ini kita potong juga, dan mungkin kulit sebelah sininya gue potong juga. Jadi cuma kulit pintu luar yang nempel. Gue pengen tahu seberapa enteng kalau misalkan gue potong seperti ini. Ya, akhirnya semuanya sudah terpotong. Ternyata besi yang ini cukup tebal juga ya, kalian lihat ya. Ini tebal banget dan cukup lumayan berat. Dan cara motongnya pun juga lumayan susah karena di banyak yang di spot weld di tengah-tengahnya, jadi gua mesti hati-hati banget. Terus ini udah, sekarang kita mau potong yang sebelah sininya, kita akan potong. Semangat. Ya, ini dia pintu standar. Belum dipotong. Dapatnya sekitar 15 kilo. Tuh masih ada semuanya. Sekarang kita cobain yang udah dipotong. Sekarang kita ambil yang udah dipotong. Tuh, naikin ketimbangan. Masih 10 kilo. Berarti kita potong-potong ini semuanya cuman turun 5 kilo. Mana lagi yang bisa dipotong ya? Ya kita cari lagi lah. Mudah-mudahan bisa di bawah 10 kilo. Nah, sekarang percobaan bagasi standar. Beratnya 11 kilo. Kita punya beli yang second. Kita coba yang second tuh, yang fiber tuh sekarang beratnya berapa? Oke, sekarang yang fiber nih. Coba kita lihat. 7 kilo. Jadi harusnya sih nggak jauh beda nih pintu potong sama pintu fiber. Cuman kita belum ada perbandingan pintu fiber dari mana, coba nanti kapan-kapan kita minjam. Cuman yaudah, kita terusin lagi untuk sisi yang sebelah sini. Dan ini dia hasil body kit kita terpasang. Kap mesin, fender, pintu, dan semuanya sudah terpasang. Tapi di bagian depan fender gua itu kurang lebar karena regulasinya itu ban harus ada di dalam fender. Jadi gua harus modifikasi bagian depannya. Dan bagian belakangnya menurut gua ini sudah cukup ganteng banget. Gua tinggal bikin bracket buat dudukan bumper belakang. Dan depan juga ya, sepertinya ada bracket yang harus ditambahin sedikit. Tapi overall akan jadi seperti ini. Cukup lumayan bagus menurut gua. Oke, body kitnya semua sudah terpasang. Tadi kemarin kita kan kurang lebar ini, sekarang udah dilebarin. Jadi ban depannya sudah sama dengan fender keluarnya. Kalau kemarin kan fendernya kurang keluar, jadi bannya nongol. Diregulasi tidak boleh. Jadi kita kembangin fender ini, terus kita dempul-dempul, amplas-amplas semuanya. Dan nggak gua videoin ya, karena itu kan cuma nonton video ngamplas bosen banget. Terus sekarang kita mau ngecat mobil ini. Tadi gue mau ngecat pakai spray biasa gitu ya, tapi gue mikir-mikir, gue pengen berkreasi nih, gue pengen cobain cat mobil pakai Pilox atau aerosol, pakai Diton Premium. Jadi gue itu dapat inspirasi dari channelnya Tukang Amplas. Dia ngecat sepeda, itu bagus banget kan, cek-ceknya di bawah. Jadi dia bikin motif-motif di sepeda tuh bagus banget, dan gue kepikiran gue pengen bikin di mobil juga. Jadi gue udah siapin semua cat-cat aerosolnya, atau bisa orang bilang Pilox, merek Diton Premium. Dan ini udah terbukti buat ngerjain prakarya di motor cukup bagus. Gue pengen cobain di mobil. Jadi sekarang kita cobain deh, apakah bisa atau enggak, apakah gue bisa juga aplikasiinnya, bagus atau enggaknya juga nggak tahu. Tapi namanya kita berkreasi, kita harus bercoba. Oke? Sebelum kita mulai proses pengecatannya, pastikan bodi kalian itu bersih, tidak ada oli, tidak ada debu, dan juga permukaannya halus. Jadi kalian amplasin, terus kalian bisa bersihin pakai bensin atau pakai kayak karburator cleaner atau minyak tanah. Yang penting jangan sampai ada permukaan yang terkena oli atau kotoran yang mengakibatkan catnya nanti naik atau bisa jadi ngelotok. Itu kalian harus benar-benar preparasi mobilnya sampai benar-benar bersih, baru kita mulai, tidak bisa terburu-buru. Dan yang pertama, gua cat dulu semuanya pakai warna hitam. Gua catnya itu kayaknya perlu kesabaran tinggi ya. Gua nggak mau kayak terburu-buru. Nanti jadi ada bagian yang tebal, ada bagian yang belang. Jadi gua tipis-tipis semuanya sampai semua hitamnya rata. Dan pastikan tidak ada yang overlappingnya terlalu banyak, mengakibatkan catnya menjadi ketebalan dan bikin hasilnya kurang baik. Dan kalau jadi seperti ini sudah tidak ada kata menyesal. Apapun yang terjadi, kalian harus terima, dan gue juga harus terima. Mau bagus, mau jelek, ya nama juga cat sendiri. Bagian depan sudah selesai semua. Kiri kanan bumper sudah semuanya.
Kita lagi coba tunggu kering dulu. Ini lapisan pertama. So far itu pakai 1,5 kaleng kurang lebih. Kalau kayak gini udah nggak ada kata menyesal, apapun hasilnya harus dilakuin karena udah sebagian jadi. Ya udahlah ya, mudah-mudahan berhasil. Kita terusin lagi ke bagian yang samping. Kita mulai pada bagian samping, sama juga tipis-tipis aja permukaannya sampai semuanya rata, jangan terburu-buru dan pastikan tidak ada yang belang, dan kita lakukan semua prosesnya di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Agar hasilnya maksimal, pastikan setiap pada pengecatannya jangan terlalu buru-buru, tunggu 5-10 menit baru kita timpah di layer yang kedua. Oke teman-teman, base coat-nya atau lapisan dasarnya sudah selesai. Ini dia jadinya warna hitam. Jadi lapisan pertamanya kita kasih hitam dulu, terus kita kasih efeknya, marble effect yang tadi gue dapet inspirasi dari YouTube channelnya Tukang Amplas kalau nggak salah ya. Caranya gimana? Ini akan gue kasih tunjukin. Pokoknya hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Tadi gue ngetes dulu di bagian belakang, kalau gagal setidaknya bagian belakang kan nggak terlalu kelihatan. Jadi seperti ini. Nah caranya itu kita cuman perlu kantong plastik kita lecek-lecekin. Ini gue kasih lihat caranya gimana ya. Jadi pertama ini ada kantong plastik, kita lecek-lecek asal aja. Terus kita semprotin silver metalik ke kantong plastiknya. Terus kita capin deh nih kayak gini. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Kita bikin abstrak aja, serah alurnya mau gimana, yang penting silvernya lebih dominasi biar nanti color terakhirnya itu nempel di warna silver, jadi warna hitamnya tetap. Menurut orang-orang yang ahli, kalau kita bikin motif seperti ini katanya ada alurnya yang harus diikuti, tapi karena gua nggak ngerti dan juga nggak paham, akhirnya gua random aja tempel-tempelinnya secara acak. Yang penting warna silvernya itu lebih dominan dibanding warna hitamnya. Kenapa? Karena kita nanti akan menggunakan warna cat red candy tone. Jadi warna cat candy tone ini hanya menempel pada bagian warna silver metaliknya. Warna hitamnya tidak akan menempel, jadi tetap hitam. Dan pastikan kayak tadi, halus dulu, tipis-tipis, jangan sampai ketebalan, karena cat candy tone ini gampang banget belangnya kelihatannya. Jadi harus rata, harus sabar biar warnanya jadi tidak belang dan tidak menumpuk. Pada bagian samping gue bikin setengah merah dan setengah biru, tapi menurut gue nih kayaknya birunya kebanyakan. Dan kalau kalian merasa gagal, gampang aja, tinggal tempelin lagi warna silvernya di bagian yang kalian pengen modifikasi atau kalian pengen koreksi, dan timpah warna yang kalian pengenin. Jadi warnanya itu hanya menempel pada bagian silver, selain dari itu tidak akan menempel warna. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau tadi kalian lihat kan ada birunya lebih banyak, gue tinggal kasih warna silver lagi dan gue kasih warna merah, dan berubah deh warnanya, dia akan jadi seperti ini. Total jumlah kaleng yang gua gunakan itu adalah warna hitam itu 5 kaleng, warna merah candy tone 4 kaleng, warna silver metalik 2 kaleng, dan warna birunya itu hanya 2 kaleng juga. Dan total gua belanja itu kurang lebih sekitar 500-600 ribu. Gua udah bisa ngecek mobil ini full. Setelah pengecatan selesai, sekarang gue akan pasang kaca depan. Setelah gue nonton YouTube dan belajar dalam seminggu, akhirnya gue memberanikan diri untuk pasang kaca depan sendirian. Ini adalah kaca bagian belakang, standarnya seperti ini, dan beratnya itu sekitar 6 kilo. Nah, kita akan ganti kaca ini dengan polikarbonat, udah gue beli sebelah situ. Nanti kita akan potong sesuai dengan kacanya dan kita hitung ulang seperti ini. Jadi kalau kaca standar dengan kaca polikarbonat ketebalan 4 mili itu sekitar 4 kilo, jadi turun 2 kilo. Menurut kalian ini worth it atau enggak? Ini gue balikin ke kalian. Tapi kalau gue sih lebih mengejar durability-nya, biar kalau gue nabrak atau ada crash itu kacanya tidak pecah, dan itu lebih simple buat gue perbaikannya. Hasilnya seperti ini, gue tidak menggunakan sealer, hanya skrup aja biar gue mudah buka pasangnya. Sekarang bagian paling terakhir, yaitu gue akan menempelkan emblem BMW di mobil yang sudah jadi ini. Biar kelihatan lebih keren lagi, gue beli baru, biar grass dan kinclong, membuat mobil ini lebih kelihatan kece. Oke, sampai di sini dulu episode kita. Gue nggak mau spill terlalu banyak hasilnya kayak gimana, karena di episode berikutnya gue akan launching mobil ini di showroomnya BMW. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!